Oke, video sebelumnya kita sudah membahas mengenai pencahayaan alami. Sekarang kita akan membahas mengenai pencahayaan buatan. Jadi elemen pencahayaan buatan ada indirect light di bagian curve plafon, lalu di bagian di upscaling plafon, dan lampu-lampu downlight. Pertama kita bisa buat dulu ya. Kita buat rectangle light. Cara buatnya seperti buat rectangle ya. Cukup tarik di 2 titik aja untuk membentuk persegi panjang seperti ini. Oke, ini kita coba move kita naikin ke atas 10 aja supaya dia nggak nempel langsung di plafon, karena kan emang kalau kita sebenarnya kan dia juga nggak nempel di plafon, dia agak naik karena ada rumah lampunya. Kemudian rectangle di curve plafon. Kita bisa matiin dulu nih section cut-nya biar bisa bikin rectangle-nya. Kita move juga 10 aja. Kalau udah kita nyalain lagi. Nah, ini coba kita namain dulu ya. Cara taunya kita bisa klik kanan select object in scene. Nah, artinya ini yang berada di bagian ceiling. Berarti yang ini curve plafon. Sekarang kita lihat apa aja yang perlu kita setting. Pertama, intensitas, lalu temperatur. Seperti yang udah pernah saya bahas soal intensitas ini, makin ke kanan makin terang, makin ke kiri makin gelap. Ini kita matikan dulu. Kita coba tes render ya. Kira-kira apa dengan intensitas 30 ini sudah cukup terang atau tidak? Coba ditambahin deh. Kayaknya masih kurang terang. Coba 50. Terus ini kita ganti warnanya. Kalau untuk lampu, biasanya itu saya atur dari sini nih. Ini tuh Kelvin atau temperatur. Karena lampu kan biasanya itu satuannya tuh temperatur nih. Biasa kalau warnanya yang orange
atau agak kuning itu di sekitar 3000 sampai 4000-an. Nah, kayak gini ya. Kalau misalkan dia putih biasa di 5000 sampai 6000. Cuma saya biasanya pakai di 4000. Jadi ini warnanya itu nggak terlalu yang kuning banget, tapi dia lebih soft kuningnya. Kita coba ya. Nah, kita lihat dia warnanya nggak terlalu orange ya. Kuning agak ke putih. Mungkin bakal saya tambahkan jadi 80. Oh iya, ini kita invisible ya, biar nggak kelihatan. Sekarang kita coba kita copy ke semua ini. Lalu coba kita nyalakan invisible-nya, kita centang. Jadi ini saya bikin beda-beda ya, nggak kita copy-copy aja, karena saya mau bisa mengatur semua lighting persatuan, jadi nggak sekaligus. Karena kalau sekaligus ternyata mau dirubah, ntar kebubah semua. Padahal saya maunya cuma ubah satu hal aja. Coba kita testing lagi. Coba kita ganti jadi 80 semua. Oke, sekarang kita bikin yang di dalam sini nih. Saya mau bikinnya di depan, jadi saya kasih guideline dulu nih. Sebenarnya bagusnya tuh ini kita coak dulu, baru lightingnya kita masukin ya. Cuma biar cepet kita bikin begini langsung aja. Kalau untuk di yang furniture ini, lightingnya cukup bikin sekali aja ya. Kita tinggal di copy, karena pasti sama. Baik ukuran, posisinya, lalu intensitasnya dibuat sama. Sekali lagi nih cuma kita kasih sedikit jarak aja ya. Ini tuh 10 mili jaraknya. Ini 50 semua aja ya. Tadi keterangan soalnya. Nah, ini untuk yang furniture. Warnanya kita copy, lalu invisible kita centang. Coba intensity-nya 50 juga. Kita render. Jadi ini emang kayak begini ya, kita kalau misalkan nyeting pasti nyoba-nyoba, karena kan tiap scene, tiap modeling itu beda. Jadi nggak mungkin kita pakai settingannya ini tuh sama semua untuk setiap ruangan. Karena kan dari pencahayaannya aja udah beda nih ruangannya. Lalu jumlah bukaannya, besar dari ruangannya itu udah beda semua. Jadi kita harus nyoba-nyoba seperti ini untuk dapetin pencahayaan terbaik untuk ruangan ini. Kayak gitu ya. Udah mulai kelihatan, cuma saya rasa belum begitu terang ya. Coba ganti jadi 100.
tambahin dikit lagi deh, 150. Jadi nggak ada ya yang namanya settingan khusus untuk interior, untuk eksterior. Semua itu harus dicoba ya. Karena tiap scene, tiap modeling itu beda semua pasti settingannya. Saya rasa di 100 atau 150 udah pas ya. Kalau saya lebih kepengen dia di 150, cuma kalian kalau mau di 100 juga boleh kok. Selera aja. Oke, cukup. Selanjutnya kita akan buat untuk lampu downlight. Untuk bikin lampu downlight ini ada dua cara ya. Yang pertama bisa pakai rectangle. Cuma kita bikin garis bantu dulu aja. Kita taruh di bawahnya, kasih jarak 10. Oke, sekarang kita setting. Ini kok pakai rectangle ya, caranya kita ubah shape-nya jadi disc. Nah, ini bentuknya jadi seperti lampu downlight atau spotlight ya. Atur warnanya 4000. Lalu yang perlu kita atur adalah directionality-nya nih. Kalau 0, maka dia akan nyebar seperti ini. Cuma kalau misalkan 1, dia akan spotlight nih, nembak ke satu arah. Jadi downlight ini kan bisa dibilang ada nembaknya tapi juga ada biasnya. Jadi kita ambil di 0,5 aja nih. Biar tetap kelihatan ada nembaknya, tapi juga bias dari lampunya ada gitu. Ini cara yang pertama. Kita pakai rectangle light. Lalu cara yang kedua, ES light. Kita buat nih. Oh iya, buat teman-teman yang belum tahu nih, ES light ini tuh adalah lampu sorot yang memiliki profil atau bentukan tembakan cahaya. Jadi kita kalau membutuhkan bentukan tertentu nih seperti ini, kita bisa menggunakan ES light. Yang terpenting dari ES light ini sebenarnya bentuk bukaannya nih, sama pantulan sorotan ke bawahnya. Karena kan ada yang spotlight nih, ada juga yang downlight. Jadi kalau spotlight ini nembak sampai ke bawah, ada juga yang hanya bagian atasnya aja nih. Tapi di bagian bawah tuh hanya samar-samar, tidak membentuk seperti ini. Jadi kalau yang bukaannya lebar itu downlight, kalau yang nembak ke bawah itu spotlight. Biasanya itu dipakai di beberapa lampu ya. Jadi lampu di dalam ruangan itu biasanya nggak semuanya downlight. Pasti ada juga yang pakai spotlight. Dan misalkan kita pakai IS nomor 19 dan pakai nomor 30, meski intensitasnya sama-sama 30, hasil cahayanya beda. Karena yang kita pakai cahaya dari profilnya ini nih. Sekarang kita coba testing pakai nomor 30. Cari tengahnya ya. Oke. Kita coba dulu ya. Saya sih nggak tahu ya ini bakal terang atau enggak nih. Soalnya kan nih siang hari. Ada kemungkinan kita butuh cahaya yang lebih kencang lagi. Coba kita render dulu ya. Buat setting intensitasnya. Coba kita terangin biar kelihatan ya.
Ini baru testing ya, angkanya masih belum tentu segitu ya. Wow, over sekali. Kita bisa lihat ya nih bedanya. Kalau yang pakai IS ini profilnya terlihat banget nih, nyorot ke bawahnya. Kalau yang biasa, yang pakai disk dia nggak gitu terlihat, tapi tetap kelihatan ada samar-samar cahayanya. Jadi untuk yang disk biasanya untuk downlight biasa, kalau yang IS ini untuk spotlight. Lalu bedanya lagi itu disk itu lebih ringan untuk di render timbang yang IS Lite. Cuma saya kali ini maunya pakai IS Lite semua. Nanti tinggal dibedain aja IS-nya. Kita pakai yang 19 ya untuk spotlight. Jadi untuk pencahayaannya ini biasanya diranjang di lukisan atau tempat-tempat yang membutuhkan penyorotan khusus dia pakai spotlight. Cuma untuk yang lampu sekitar dia nggak perlu spotlight biasanya. Jadi untuk yang spotlight pakai 19, untuk yang downlight pakai yang 30 aja. Untuk file IS-nya udah saya kasih di video tentang IS Lite ya. Jadi untuk file IS kalian bisa ambil di sana. Lalu juga untuk modeling juga bisa kalian ambil di video awal. Jadi bukan di video yang ini, tapi di video yang pertama. Biar kalian belajar cara settingnya. Kalian harus praktek sendiri. Sekarang kita coba setting lagi dan tes render. Ini 17.000. Coba 10.000. Karena siang pastikan cahayanya itu yang masuk banyak. Otomatis kita butuh intensitasnya yang tinggi. Berbeda sama malam ya. Kalau malam kan enggak, intensitas cahayanya bisa sedikit karena nggak ada cahaya dari luar. Oh ini over nih. Jadi kayak bukan siang ya. Balikin ke 1700 aja deh semuanya. Untuk yang spotlightnya masih tipis, tetapi untuk yang downlightnya udah mulai kelihatan sih. Berarti spotlightnya coba ganti jadi 3000, downlightnya kita ganti jadi 2000. Udah mulai kelihatan ya nih spotnya, mulai ada cahayanya nih. Yang di dinding udah cukup downlightnya, tinggal yang spotlightnya. Jadi pasti ada yang bertanya, kok untuk render siang lampunya nyala? Sebenarnya nggak ada alasan khusus, namun render itu akan lebih menarik orang jika ada lightingnya.
Karena pada kenyataan kalau kalian fotografi juga pasti lighting ini sangat membantu. Jadi tidak ada masalah mau kalian pakai lighting seperti ini atau tidak pakai lighting di siang hari. Itu selera kalian. Cuma akan lebih menarik dilihatnya kalau lightingnya ini nyala seperti ini. Kalau saya lihat ini udah cukup oke ya spotlightnya. Karena udah di lighting, white balance-nya saya matikan aja biar lebih seimbang, lebih netral warnanya. Jadi kita nggak pakai white balance tadi ya. Oke, lightingnya sudah cukup seperti ini aja. Oke, semoga video ini bermanfaat. Setelah ini kita akan membahas mengenai option render.